Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah oleh Linda Safarlina. Berdasarkan KD tersebut, pertemuan hari ini memiliki tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menemukan keterangan penanda masa lampau. 2. Siswa dapat menemukan verba material dan verba mental. 3. Siswa dapat mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung atau sebaliknya. 4. Siswa dapat menentukan kalimat yang mengandung kata sifat. 5. Siswa dapat menemukan makna kias. 6. Siswa dapat menentukan maksud peribahasa. Dan 7. Siswa dapat menentukan jenis majas yang terdapat pada teks cerita. Berikut adalah kutipan film sejarah R.A. Kartini, tetapi mohon maaf karena kutipan ini tidak bisa diputar. Dari kutipan film tersebut kita dapat menemukan kalimat yang menarik, di antaranya tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Kalimat tersebut menarik karena mengandung majas atau gaya bahasa. Baiklah, kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari hari ini adalah verba aksi atau verba, kata keterangan, dialog, kata sifat, bahasa kias, dan majas. Verba adalah kata kerja. Ciri kata kerja dapat didahului dengan kata sedang, akan, telah. Contoh, makan menjadi akan makan, sedang makan, telah makan. Bersedih menjadi sedang bersedih. Kita mengenal dua verba, yaitu verba aksi atau verba material dan verba mental. Verba material atau verba aksi adalah verba yang menunjukkan gerakan fisik. Contoh, makan, tidur, berbicara, mencubit, teriak, memukul, menendang. Sedangkan verba mental adalah verba yang menunjukkan perasaan. Contoh, kecewa, memikirkan, membenci, mencintai, meyakini. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan bukan unsur utama kalimat. Keterangan dapat terletak pada bagian awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Macam-macam keterangan. Ada 8 jenis keterangan. Yang pertama, keterangan tempat. Penggunaan preposisi atau konjungsi yang biasa digunakan adalah di, ke, dari, di dalam, pada. Contoh kalimat preposisi dari. Siswa berbaju biru itu berasal dari Bandung. Jenis keterangan waktu. Preposisi atau konjungsi yang biasa digunakan diantaranya pada, dalam, sesudah, sebelum, setelah, selama, ketika. Contoh kalimat dengan preposisi sebelum. Saya bangun tidur sebelum matahari terbit. Jenis keterangan ketiga menyatakan alat. Preposisi yang digunakan dengan. Contoh kalimatnya, para pejuang melawan penjajah dengan bambu runcing. Jenis keterangan keempat menyatakan tujuan. Preposisi atau konjungsi yang digunakan adalah agar, supaya, untuk, bagi, demi, dalam. Contoh kalimat dengan preposisi bagi. Para pahlawan berjuang bagi bangsa Indonesia. Jenis keterangan kelima adalah cara. Preposisi atau konjungsi yang digunakan biasanya dengan, secara, dengan cara. Contoh kalimat dengan preposisi secara. Kita harus menyelesaikan masalah ini secara benar. Jenis keterangan keenam menyatakan penyerta. Preposisi atau konjungsi yang digunakan adalah dengan, bersama, beserta. Contoh kalimat dengan preposisi bersama. Andara pulang bersama anaknya. Jenis keterangan 7 menyatakan perbandingan. Preposisi atau konjungsi yang biasa digunakan seperti bagaikan, laksana. Contoh kalimat dengan preposisi bagaikan. Mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Jenis keterangan ke-8 menyatakan sebab. Preposisi atau konjungsi yang digunakan biasanya karena, sebab. Contoh kalimat dengan preposisi karena. Kerajaan Majapahit runtuh karena terjadi perebutan kekuasaan. Selanjutnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan apa yang diucapkan orang.
Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan apa yang diujarkan orang. Berikut perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung. 1. Menggunakan tanda petik. 2. Menggunakan kata tugas. 3. Kata ganti orang pada bagian yang dikutip tetap. 4. Intonasi bagian yang dikutip lebih tinggi daripada bagian lainnya. 5. Kalimat yang dikutip bisa berbentuk kalimat berita, tanya, atau perintah. Contoh kalimat langsung. Saya tidak senang pada sikapnya yang angkuh itu, ujar Arman. Ciri kalimat tidak langsung. 1. Tanpa tanda petik. 2. Menggunakan kata tugas seperti bahwa. 3. Kata ganti orang pada bagian yang dikutip mengalami perubahan. 4. Intonasi mendatar dan menurun pada bagian akhir. 5. Hanya berbentuk kalimat berita. Contoh kalimat tidak langsung. Arman mengatakan bahwa ia tidak menyukai orang itu karena sikapnya angkuh. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang menerangkan nomina atau menerangkan kata benda. Ciri kata sifat adalah dapat didahului dengan kata sangat, lebih, agak, kurang, atau diikuti dengan kata sekali. Contoh, jahat, jahat sekali, sangat jahat. Pemarah, sangat pemarah atau pemarah sekali. Bahasa kias, ungkapan atau idiom adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna khusus. Contoh idiom, bermata hijau artinya mata duitan, berputih mata artinya menanggung malu atau berduka yang dalam, memata-matai artinya mengintai, bermata dua artinya memiliki dua pandangan, menutup mata artinya meninggal dunia, keras kepala artinya susah diatur, ringan tangan, suka membantu, dan angkat tangan artinya menyerah. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah sebuah karya tulis, puisi, pidato, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Secara umum, majas dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada majas perbandingan, yang termasuk majas perbandingan, asosiasi atau simil, metafora, personifikasi, selanjutnya hiperbola, eufemisme, metonimia, alegori, simbolik, dan sinekdok. Jenis majas yang kedua menyatakan pertentangan. Yang termasuk majas pertentangan ada litotes, ada paradok, dan ada antitesis. Sedangkan majas sindiran diantaranya ironi, sinisme, dan sarkasme. Jenis majas yang keempat adalah majas penegasan. Yang termasuk majas penegasan adalah pleonasme, klimaks, antiklimaks, repetisi, retoris, dan tautologi. Menggunakan peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata yang tetap susunannya dan memiliki maksud tertentu. Contoh, bagai pungguk merindukan bulan. Artinya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Patah tumbuh hilang berganti, terus-menerus ada gantinya. Panas setahun dihapus hujan sehari. Kebaikan yang banyak hilang karena kesalahan yang sedikit. Karena hati mati, karena mata buta. Artinya orang yang menuruti hawa nafsu akan binasa. Bagai bersahabat dengan ular bisa. Artinya bersahabat dengan orang yang jahat. Ada gula, ada semut. Di mana banyak kesenangan, di situ banyak orang datang. Ada udang di balik batu, ada maksud yang tersembunyi. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Artinya menang kalah sama-sama menderita. Air beriak tanda tak dalam. Artinya orang yang banyak bicara sedikit ilmunya. Dalam lautan dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Artinya isi hati seseorang tidak bisa diduga. Baiklah, demikian materi kebahasaan hari ini. Selanjutnya, kalian mengerjakan uji kompetensi 3.
menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut ini. Kemudian, tulislah kata atau frase keterangan waktu yang terdapat pada teks tersebut. Yang kedua, temukan verba material dan verba mental pada teks di atas. Selanjutnya, kalimat berikut bermajas. Bermajas apa? Aku mau hidup 1000 tahun lagi, teriak Chairil Anwar. Ubahlah kalimat langsung di atas menjadi kalimat tidak langsung. Kalimat langsung pada kalimat nomor 3. Kemudian soal kelima, kalimat berikut menggunakan keterangan apa? Keenam, makna ungkapan pada kalimat berikut adalah segala omong kosong tentang kemerdekaan itu slogan belaka yang menipu. Ketujuh, jelaskan maksud peribahasa berikut. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Baiklah, demikian pertemuan hari ini tentang KD 3.4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.